Ya, selamat pagi semua. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai prefrontal brain, di mana di sini saya akan sedikit menerangkan mengenai neurogenesis dan neuroplasticity. Neurogenesis itu adalah pembentukan sel-sel neuron yang baru, itu neurogenesis. Kemudian neuroplasticity itu terkoneksinya neuron-neuron satu sama lain, makin panjang dia ikatan antara satu neuron dengan neuron yang lain, yang nanti akan meningkatkan kemampuan berpikir kita. Neurogenesis, pembentukan sel-sel neuron juga membantu kita dalam berpikir. Nah, hal-hal apa saja yang membuat neurogenesis itu berkembang atau naik? Pertama, kita dari makanan, suplai makanan yang bergizi seperti omega 3, sayur-sayur bervitamin, kemudian susu ya, dan lain-lain, itu sangat meningkatkan neurogenesis. Tapi yang sebaliknya, yang menurunkan neurogenesis artinya juga merusak, bukan cuma menurunkan tapi juga merusak sel-sel otak, tidak ada perkembangan, malah dia menyusut ya. Itu makanan-makanan yang seperti kopi ya, lalu apalagi narkoba ya, alkohol, itu tidak betul-betul tidak membantu sel-sel otak untuk untuk adanya pembentukan sel-sel neuron yang baru. Nah, kalau di neuroplasticity, koneksinya makin panjangnya koneksi antar neuron, itu menyangkut kegiatan-kegiatan kita yang baru ya. Kalau kita menambah kegiatan-kegiatan yang belum pernah kita lakukan, nah itu neuroplasticity-nya itu meningkat ya. Tapi kalau kita hanya melakukan hal-hal yang itu yang sudah autopilot, artinya kegiatan-kegiatan itu tidak menambah neuroplasticity ya. Karena apa? Karena dia kegiatan itu dia sudah tahu betul, bahkan sudah hafal, sudah turun sampai neolimbic brain. Yang sudah masuk sampai ke neolimbic brain itu akan semua kegiatan-kegiatan yang auto. Misalnya jalan, kita kan tidak perlu lagi berpikir kita jalan. Nah, kemudian rute jalan pun, kalau rute jalan pun sama, kita nggak perlu mikir lagi ya. Makanya untuk neuroplasticity itu kita butuh kegiatan mempelajari hal-hal yang baru. Kedua, membuat kegiatan-kegiatan yang baru gitu loh. Misalnya kita biasa jalannya dari sini lewat jalan ini, kita jangan jalan tempat itu lagi, supaya otak kita mulai berpikir. Bahkan kalau bisa cari, nggak apa-apa tersesat itu bagus ya. Tersesat itu bagus karena kita akan mencari jalan pulang. Nah, mencari jalan pulang yang benar itulah yang membuat neuroplasticity kita itu meningkat, sehingga kegiatan di prefrontal, kegiatan di otak berpikir itu pun menjadi lebih naik ya. Kemudian kalau untuk saya yang sudah tua begini, mengajar anak-anak kecil itu juga membuat otak saya itu lebih baik ya, dalam hal neuroplasticity-nya. Kemudian apalagi berkenalan dengan orang-orang yang belum pernah kita kenal. Berkenalan itu artinya bukan cuma hanya say hello begitu, bukan. Kita sampai tahu dia rumahnya di mana, dia pengalaman dia bagaimana, menggali hal-hal baru dari orang-orang baru. Menggali hal-hal baru dari orang-orang baru itu juga salah satu teknik agar otak berpikir kita itu juga makin baik ya. Oke. Kemudian saya ada kasih di HP kalian, ada satu tulisan saya ambil dari Facebook. Saya ingin mereview kembali apakah itu ada hubungannya dengan pembelajaran kita mengenai neuroscience atau tidak. Silakan, sini. Saya ada. Ya. Apalagi yang di model pembelajaran abacus kan, kalau neuroplasticity itu kan dia membentuk neurogenesis itu membentuk neuron-neuron baru. Nah, untuk membangun neuron-neuron baru kan berkaitan dengan suplai makanan yang kita konsumsi. Itu
Terus bagaimana kalau seandainya udah terbentuk neuron-neuron barunya tapi belum connect gitu. Nah, berarti kan di sini yang bekerja adalah neuroplasticity. Untuk bikin neuroplasticity, model pembelajaran abad 21 yang dipikirin itu dia menurut saya sesuai dengan apa ya, dengan konsep neuroplasticity itu, karena dia ini apa ya, ada HOTS di situ, high order thinking skill-nya. Jadi dia udah masuk ke dalam apa ya, nggak cuma hanya misalkan tentang definisi kayak LOTS itu yang lower order thinking skill, tapi dia juga udah lebih advance. Dia lebih pengen orang itu lebih reflektif, jadi dia memicu adanya neuron-neuron baru terbentuk terus terkoneksi gitu. Terus juga apa ya, di sini ada tentang kayak evaluasi, personalisasi. Dia juga berbasis proyek atau fleksibel. Jadi kalau fleksibel kan kita nggak stuck, nggak hanya kayak kata ibu bilang autopilot gitu. Karena fleksibel kita juga mengadaptasi kemungkinan baru. Jadi kita lebih berpikir kalau misalnya gitu. Oke, silakan. Kalau dari saya abad 20 dan abad 21 ini terjelas beda ya, sangat berbeda karena di sini ada juga vokal brain di mana berpikir untuk lebih baik ke depannya sih. Di sini ada berpikir untuk kreatif ya. Di sini dari pertama yang tidak fleksibel menjadi fleksibel ya, berbasis proyek seperti itu. Terus ada juga yang kerjasama antara siswa dengan siswa, dan tidak adanya kerjasama, sekarang adanya kerjasama. Jadi sini adanya neuroplasticity tadi kata kakak, yaitu sesuatu hal-hal yang baru, mempelajari, jadi otak itu bekerja untuk sesuatu yang baru sehingga tidak digunakan lagi yang abad ke-20 yang digunakan sekarang abad yang saya itu semakin maju ya, seperti itu. Berarti kita harus merubah cara mengajar kita enggak? Atau biasa dari zaman dulu ketika saya belajar tetap sama aja guru yang mengajar bla 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 bla, kita diem begitu, atau harus berubah adanya perubahan, yaitu tadi neuroplastis ini adanya perubahan-perubahan, mencoba hal-hal baru seperti itu, mempelajari hal-hal baru. Guru pun harus mempelajari hal-hal yang baru ya. Makanya kenapa kalian saya kasih apa, coding lah, kasih materi inilah ya, supaya apa, supaya hal baru bisa kalian kalian melihat. Dengan belajar neurokognitif ini kalian melihat anak, kalian tahu ya, oh ini anak otak ini sedang on, saya harus apa dengan anak ini gitu lah ya. Jadi itu masuk di pembelajaran abad ke-20 ke-21, bukan abad 20. Kita berhenti sudah dengan kita sudah tahu pembelajaran abad 20 itu LOT itu gagal ya, sudah masuk ke high order thinking itu ya. Oke. Kalau Nova, apa yang Nova dapat yang bisa diseringkan dengan kita? Kalau saya sudah baca perbedaan, the difference between neurogenesis and neuroplasticity is located in the way brain cells forming and reorganizing. Kalau yang neurogenesis itu lebih ke forming new cells in the brain, dan itu akan terus maintain ketika kita melakukan sesuatu yang terus berulang. Jadi cenderung pasif gitu Bu. Jadi tidak ada sesuatu yang berkembang. Ketika kita mulai melakukan cenderung neurogenesis itu ada ketika sel-sel itu mulai terbentuk baru, dan jadi kayak udah dari kita bayi pun neurogenesis itu sudah mulai prosesnya. Tapi kalau neuroplasticity lebih fleksibel dan dia lebih ke reorganizing. Jadi sudah ada selnya yang ada dalam otak kita, terus ketika kita mau melakukan sebuah changing, dia bakal reconnecting. Jadi lebih ke tadinya arahnya begitu-begitu, jadi kayak bentuknya bulat-bulat atau bentuknya kotak-kotak gitu Bu. Terus hubungannya sama pembelajaran abad 20 dan abad 21, kalau abad 20 itu lebih kaku. Jadi neuroplasticity-nya tidak terstimulate dengan baik. Stimulasinya, otak manusia lebih terstimulasi dan lebih berkembang ketika kita mengikuti metode belajar yang abad 21. Apa saja contoh? Bisa kasih contoh pembelajaran abad 21? Pembelajaran abad 21 seperti melakukan andragogi, heutagogi, terus
lebih menggunakan facility kayak teknologi, kemajuan dan segala macam, dan juga di mana creativity itu lebih diprioritaskan di situ. Jadi aktivitasnya tidak searah tapi dua arah, dari anak juga ada. Jadi di situ kita bisa menemukan sesuatu new ideas, hal-hal baru yang kita ciptakan, nantinya itu memantik neuroplasticity-nya bisa bekerja dengan baik. Itu fixed mindset atau growth mindset? Growth mindset. Yes, jadi kamu lihat pembelajaran di abad 20 itu pembelajaran yang fixed mindset. Iya, fixed Sedangkan mindset. kalau di yang pembelajaran abad 21 itu mengembangkan growth mindset. Makanya itulah perbedaannya. Sehingga kita guru, kita ini yang bergerak di bidang pendidikan harus memperbaharui terus. Ya, memperbaharui terus metode, kita perbaharui, kita cari lagi metode, artinya metode misalnya Montessori, kita mau mencari hal-hal baru di dalam Montessori pun itu no problem gitu loh. Kita tidak perlu terlalu kaku-kaku karena kita mempelajari Montessori aja secara kaku, kita enggak. Sekarang kita kan ada Montessori online-nya, ya enggak? Kita belajar juga bagaimana kita lihat aplikasi-aplikasi online yang diterapkan tapi dengan menggunakan cara berpikir Montessori. Itu mereka mengembangkan kreativitinya, ya. Para ahli itu kan mengembangkan pola berpikir. Oh, kalau Montessori offline itu seperti ini barang-barangnya. Bagaimana kalau kita membuatnya dalam bentuk, karena anak sudah sangat senang dengan gadget, gadget. Jadi kita coba bagaimana itu dimasukkan ke dalam yang disukai anak, tapi dengan prinsip Montessori. Sekalipun tidak bisa ya, karena kalau Montessori itu kan meraba ya, tidak bisa seluruhnya, tetap ada kekurangannya. Kalau saya yang di online Montessori itu, karena dia tidak memegang bendanya gitu loh, dia hanya menyentuh, oke lah dia menyentuh benda, tapi kan bukan benda real di situ. Tapi it's okay lah, ada sesuatu hal yang baru lah gitu loh. Sekalipun tidak se-perfect yang kita harapkan kan, tapi kalau misalnya nanti 5G-nya sudah terintegrasi dengan kita, artinya 3D-nya itu kan juga kita bisa kayak hologram itu loh. Jadi barang-barang Montessori itu kan bisa jadi kayak 3D gitu, 3 dimensi. Bisa kayak kita bisa di print juga, di print 3 dimensi juga, barang-barang itu sudah bisa loh. Tapi nanti jadi kayak hologram. Tapi nanti bagaimana lah perkembangan teknologi ke depannya itu belum saya terlalu amati dengan cermat. Cuma perkiraan saya nanti akan seperti itu perkiraannya. Ya. Terima kasih untuk Nova juga. Ini siapa namanya? Ricky, silakan Ricky. Dari saya yang tadi kita pelajari tentang neurogenesis dan spesifik ya. Neuroplasticity. Neuroplasticity. Plasticity. Plastik, neuroplasticity. Ya. Jadi kalau neurogenesis itu kita berbicara tentang sesuatu hal yang memang udah ada dalam diri kita. Dari kita masih balita itu udah ada. Jadi di sini untuk meningkatkan mineral tersebut pasti dilihat daripada kualitas makanan kita, asupan gizi yang masuk. Misalnya dari balita kita dikasih cuma minum air gula ya otomatis nggak berkembang. Dikasih cuma kopi ya pasti mati lah anak itu. Kasarnya seperti gitu. Nah, sebaliknya ada satu kerugian juga di mana kalau kita sudah tahu hal demikian, kita memasukkan hal-hal yang tidak baik, misalnya kopi, terus minuman keras, rokok dan sebagainya, maka itu pun menghambat pertumbuhan dari neurogenesis kita. Jadi di sini neurogenesis, kemudian statistik itu sesuatu neural yang mana saling berhubungan, jadi dikaitkan dengan sesuatu yang kita buat. Misalnya kalau kita lihat pola pembelajaran kita atau pola yang kita buat, misalnya saya pergi ke rumah seperti ini contoh sama Ibu Erlin, lewat jalan itu aja itu udah autopilot lah, tetapi kita mencoba dengan hal yang baru. Jadi sesuatu itu bisa membuat jaringan lagi di dalam otak kita, saling berkaitan sehingga membentuk neural yang baru lagi. Jadi bagi saya kalau dikaitkan lagi ya sama model pembelajaran abad 20 dan 21 tentunya jauh berbeda ya. Kalau tadi dikatakan
fleksibel, itu aja. Jadi ikutin apa kata daripada pemerintah atau setidaknya seperti itu aja, nggak ada perubahan, cuman itu aja. Tapi kalau dilihat dari abad 21 ya udah fleksibel ya, jadi bisa dikolaborasi dengan berbagai hal. Ini dituntut daripada, jadi bagi saya Genesis di sini pun berkembang, kemudian neurospesifik pun di sini pun berkembang. Di situ dilihat dari HORS ya, Higher Order Thinking Skills. Di sini dilihat dari bagaimana sistem pembelajaran sekarang di tahun 2021 ya, di abad 21 itu udah lebih berkembang. Mulai kita udah lihat dari online, bahkan anak-anak yang masih kecil aja udah pakai gadget. Itu merupakan hal-hal yang baru. Kemudian di sini juga kalau dalam sistem pembelajaran di tahun 2021 anak lebih tampil, bukan lagi guru hanya sebagai fasilitator, memberikan bimbingan, arahan. Ketika anak itu tampil ada yang salah, dia pun pasti mengasih arahan. Jadi di sini kita sebagai guru juga menghargai proses daripada anak itu. Ketika seperti kemarin kan ibu udah bilang, kayaknya kita menghargai hasilnya, kita puji cuma hasil. Jadi anaknya ya stucknya, oh iya saya udah pintar kok. Tetapi kalau kita memuji dari proses yang dia buat, otomatis proses itu dia pasti kembangkan dan kembangkan. Jadi otomatis ya neural daripada spesifiknya pun pasti berkembang. Itu aja sih dari saya. Jadi dia menghubungkan antara pembelajaran abad 20 dan 21 dengan apa tadi? Dengan apa tadi? Kamu menghubungkan pembelajaran abad 20 dan 21 dengan kalau tadi kan dia growth mindset, kalau ini menghubungkan dengan apa tadi? Proses dan hasil ya. Jadi menghargai proses akan kita memuji proses, kita akan mendapatkan anak-anak dengan neuroplasticity, ya kan? Dengan artinya ininya berkembang, otaknya prefrontalnya berkembang. Sedangkan ketika kita melihat di pembelajaran abad 20 itu hasil, dia fokus pada hasil, bukan fokus pada proses, sehingga neuroplasticity di pendidikan di era abad 21 itu kurang mengembangkan prefrontal brain-nya. Karena prefrontal brain ini itu akan bekerja dengan baik ketika kita anak-anak itu kita menghargai bagian prosesnya. Jadi dia tidak ada mengatakan bahwa dia sudah pintar, dia tidak perlu belajar lagi, tapi dia apa? Kan kita menghargai prosesnya, sehingga prosesnya itu yang mendapatkan dopamin untuk otaknya. Itulah dia membuat dia juga ketagihan untuk diproses itu gitu loh, bukan ketagihan di hasil. Ketika anak sudah ketagihan di proses apa yang dia ketagihan? Misalnya proses membaca, proses belajar matematik ya. Di situ prefrontal brain-nya itu terus mengembangkan itu, dia terus berpikir tentang itu. Bahkan bisa-bisa masuk sebagai obsesi. Obsesi di mana? Di otak mana obsesi? Ada yang ingat nggak obsesi? Iya, neolimbik atau di neo ya, benar ya, neolimbik ya. Oke. Kalau di neolimbik itu ada apa saja? Extrinsic motivation, intrinsic motivation, sama obsesi ya. Iya. Kalau sudah sampai di situ kan tidak tanpa berpikir sudah itu. Oke, jadi masih ada pertanyaan mengenai pembelajaran kita di sini neurogenesis dan neuroplasticity?